Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sufia Mansur, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah kelas C. Di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran analisis puisi. Dalam pembelajaran analisis puisi, tujuan makalah ini adalah yang pertama, dapat mengetahui unsur-unsur yang membangun puisi. Yang kedua, selain itu, kita dapat mengetahui puisi yang baik berdasarkan hasil analisis terhadap puisi. Dalam analisis puisi, terdapat struktur puisi. Yang pertama, struktur batin. Yang kedua, struktur fisik. Struktur batin puisi dibagi 4. Yang pertama, tema, perasaan penyair atau feeling, nada dan suasana. Yang terakhir adalah amanat atau pesan. Saya akan menguraikan struktur batin puisi ini, tema, pengertian dari tema itu sendiri. Tema adalah merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Perasaan penyair atau feeling. Perasaan penyair merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkannya. Nada dan suasana. Nada dan suasana, sikap sang penyair terhadap pembacanya. Amanat atau pesan. Amanat, tujuan yang hendak disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, tipografi atau perwajahan, diksi atau pilihan kata, imajinasi, gaya bahasa, rima atau irama. Tipografi di sini adalah perwajahan melalui indera atau bentuk visual yang bisa memberikan makna dalam puisi tersebut. Diksi atau pilihan kata adalah pilihan kata yang digunakan dalam sebuah puisi. Imajinasi, susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa, ciri khas dalam menyatakan pikiran atau perasaan yang biasa menggunakan majas. Yang terakhir, rima atau irama. Rima adalah pengulangan bunyi. Saya akan menguraikan berikut contoh dari analisis puisi yang bertemakan Aku, karya Chairil Anwar. Dalam puisi, karya Chairil Anwar yang isinya seperti ini. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku akan tetap meradang, menerjang, luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih baik tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dalam analisis puisi ini, terdapat unsur intrinsik. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi di sini, puisi Aku terdiri atas 7 bait. Bait pada puisi ini singkat dan padat.
Pada bait kedua, keenam, dan ketujuh hanya berisi satu baris dengan satu kalimat. Ada baris yang hanya berisi satu kata, sementara baris paling panjang berisi 6 kata. Selanjutnya, tema. Tema pada puisi aku, karya Chairil Anwar, adalah menggambarkan kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan semangat hidup seseorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain. Walaupun banyak rintangan yang ia hadapi, dari judulnya sudah terlihat bahwa puisi ini menceritakan kisah aku yang mencari tujuan hidup. Diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata di sini, untuk ketepatan pemilihan kata seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat. Diubah kata-katanya seperti pada baris kedua. Bait pertama, ku mau tak seorang kan merayu, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Kalau sampai waktuku dapat berarti kalau aku mati. Tak perlu seduh sedan, dapat berarti tak ada gunanya kesedihan itu. Tidak juga kau, dapat berarti tidak juga engkau, anakku, istriku, atau kekasihku. Kemudian rasa. Rasa di sini untuk ketepatan pemilihan kata seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat. Diubah kata-katanya seperti pada baris kedua, bait pertama, ku mau tak seorang kan merayu, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Kalau sampai waktuku dapat berarti kalau aku mati. Tak perlu seduh sedan, dapat berarti tak ada gunanya kesedihan itu. Tidak juga kau, dapat berarti tidak juga engkau, anakku, istriku, atau kekasihku. Nada. Nada dalam puisi aku, karya Chairil Anwar, menggambarkan suasana yang mengandung kewibawaan dan jelas pada penyampaian puisi ini karena dalam setiap baris puisi ini ada kata perjuangan dan suasana yang syahdu dan terlihat sendu. Suasana. Suasana yang terdapat dalam puisi tersebut adalah suasana yang penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan emosi yang cukup tinggi. Tetapi ada beberapa suasana yang berubah menjadi sedih karena dalam puisi tersebut menceritakan ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangan si tokoh. Gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas dalam puisi ini mengandung majas personifikasi. Personifikasi adalah penggambaran benda mati yang dikiaskan seolah hidup. Contohnya, kata peluru menembus, sementara penggunaan majas hiperbola atau kiasan yang melebih-lebihkan ada pada kata seduh sedan dan meradang menerjang. Chairil juga menggunakan majas metafora pada kata aku ini binatang jalang. Imaji atau pencitraan. Di dalam sajak ini terdapat beberapa pengimajian, di antaranya ku mau tak seorang kan merayu, imaji pendengaran. Tak perlu seduh sedan itu, imaji pendengaran. Biar peluru menembus kulitku, imaji rasa. Hilang pedih perih, imaji rasa. Rima atau irama. Rima puisi aku didominasi dengan akhiran yang berbunyi i dan u. Iramanya terkesan lugas dan cepat karena menggunakan kata dan kalimat pendek. Amanat. Amanat adalah hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat berhubungan dengan makna karya sastra,
Makna bersifat kias, subjektif, dan umum. Makna berhubungan dengan individu, konsep seseorang. Amanat dalam puisi Aku karya Chairil Anwar, saya dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia harus tegar, kokoh, terus berjuang, pantang mundur meskipun rintangan menghadang. Manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja. Manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.